Guten Tag Freudian, Guten Tag auch alle. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hermeneutik. Dengan saya sendiri, Saladiva Putri, dan saya Kesha Putri Anggraini. Berikut adalah materi yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada What is Hermeneutik, yang kedua ada Geschichte, yang ketiga ada Kern der Theorie. Yang keempat ada Vertreter der Theorie, yang kelima ada Methode der Hermeneutik, kemudian yang terakhir ada Analyse des Hermeneutik. Pertama adalah What is Hermeneutika? Jadi istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata hermeneutik sendiri berasal dari kata kerja hermenoien yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermenia yang berarti penafsiran atau interpretasi. Secara tepat, hermeneutika berhubungan dengan pemahaman teks, budaya, dan komunikasi manusia. Hermeneutika mencoba untuk mengenali dan memahami hubungan. Hermeneutika sendiri diterapkan di banyak bidang seperti hukum, ilmu sosial, dan teologi. Misalnya dalam hukum, hermeneutika membantu memahami undang-undang dan dokumen hukum. Sedangkan di dalam ilmu sosial, hermeneutika sendiri itu digunakan untuk menafsirkan perilaku dan interaksi sosial. Dan sedangkan di dalam teologi, hermeneutika penting untuk menafsirkan teks-teks keagamaan. Hermeneutika sendiri sebagian besar diterapkan pada puisi dan tulisan keagamaan. Hermeneutika merupakan kata yang diasosiasikan pada dewa Hermes, yang berasal dari kata benda hermenia. Hermes merupakan dewa Yunani yang bertugas untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada manusia dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh manusia dan tentunya ditangkap oleh logika manusia. Dewa Hermes ditugaskan untuk menerjemahkan sekaligus menginterpretasikan pesan dari dewa di Gunung Olympus agar manusia bisa mengerti. Jadi tugas Dewa Hermes ini sangatlah penting agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap manusia mengenai pesan dari dewa. Pada awalnya, hermeneutika digunakan untuk mengembangkan interpretasi alegoris dari mitos atau tradisi Yunani kuno. Dan sejak abad ke-17, hermeneutika telah berkembang secara luas sebagai metode dan filosofi penafsiran dalam ilmu pengetahuan. Ini adalah inti dari teori. Jadi inti dari teori ini adalah penafsiran. Contohnya dalam puisi. Kitab suci pasti akan ada bahasa-bahasa yang rancu atau kiasan. Sehingga dari situ kita perlu lebih memahami lagi dan kemudian dapat menafsirkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya adalah Vertreter der Theorie. Yang pertama ada Friedrich Daniel M. Schleiermacher. Beliau lahir pada tahun 1768 dan wafat pada tahun 1834. Yang kedua ada Hans Georg Gadamer. Beliau lahir pada tahun 1900 dan wafat pada tahun 2002. Yang terakhir ada Wilhelm Dilthey. Beliau lahir pada 1833 dan wafat pada tahun 1911. Tokoh pertama yang akan saya jelaskan yaitu Friedrich Daniel M. Schleiermacher. Beliau adalah seorang tokoh besar dan intelektual ternama yang mengungkapkan begitu luas minat intelektualnya melalui tulisan-tulisan tentang teologi, filsafat, dan khotbah-khotbahnya. Schleiermacher melakukan pendekatan yang agak berbeda. Jadi menurutnya pemahaman itu dikategorikan sebagai berikut, yaitu interpretasi gramatikal. Jadi tingkat tata bahasa sebagai analisis hubungan dalam teks
teks, dengan kata lain, hubungan antara kata dan kalimat, kalimat dan paragraf, serta paragraf dan teks secara keseluruhan. Kemudian yaitu interpretasi psikologis. Jadi penafsiran psikologis ini tuh lebih berkaitan dengan pemahaman hubungan antara teks dan penulis. Jadi untuk tujuan ini tuh beliau mengatakan bahwa seluruh keadaan hidup penulis itu dianalisis, misalnya kondisi mental dan lingkungan sosial pengarang. Dengan berempati kepada pengarang, teks-teks tersebut dapat dipahami dengan lebih baik. Kedua yaitu Hans Georg Gadamer. Beliau adalah seorang filsuf Jerman. Ia dikenal secara internasional melalui karyanya yaitu Wahrheit und Methode pada tahun 1960 yang merupakan dasar dari hermeneutika filosofis. Menurut Hans Georg Gadamer, hermeneutika adalah idealitas abstrak dari bahasa. Jadi makna hermeneutika mengacu pada fakta bahwa sebuah tradisi itu memiliki karakteristik linguistik dan mengungkapkan dirinya sendiri ketika ditulis, terlepas dari bentuk penampilan aslinya. Terakhir yaitu Wilhelm Dilthey. Beliau adalah seorang teolog, guru sekolah tata bahasa, dan juga filsuf dari negara Jerman. Wilhelm Dilthey membedakan antara memahami dan menjelaskan. Pada langkah ini, kita mencoba untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan memahami perasaan, pikiran, dan tindakan dari mereka. Selanjutnya ada metode des Hermeneutik von Wilhelm Dilthey. Ada 3 di sini. Yang pertama ada Erlebnis. Erlebnis merujuk pada pengalaman hidup yang berpengaruh terhadap kehidupan sang penulis di masa lalu dan di masa mendatang. Jadi di Erlebnis ini membahas tentang pengalaman-pengalaman hidup atau biografi sang penulis. Kemudian yang kedua ada Ausdruck atau ekspresi. Dilthey membedakan Ausdruck menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, segala yang mengungkapkan ide-ide. Kita ambil contoh tentang puisi. Di dalam puisi itu kan pasti ada bahasa kiasan dan ada diksi. Nah, itu merupakan salah satu macam dari Ausdruck. Kemudian yang kedua, ada tingkah laku manusia dalam mewujudkan maksudnya. Kalau misal di dalam puisi, ini berarti ungkapan dari sudut pandang pertama, yaitu si aku. Kemudian posisi aku ini dalam puisi dideskripsikan pengarang memiliki maksud tersembunyi yang berisi tingkah-tingkah laku manusia. Selanjutnya yang ketiga ada ungkapan jiwa yang terjadi secara spontan. Contohnya kagum, sedih, senyum, takut, tertawa, dan sebagainya. Selanjutnya metode yang ketiga ada Verstehen atau memahami. Memahami adanya sebab akibat yang dialami oleh seorang manusia berupa sikap atau perilaku. Nah, dalam Verstehen ini teman-teman, pemahaman itu bukan hanya sebatas pemahaman dalam artian tahu, tetapi tentang pemahaman kedalaman diri manusia untuk menuju upaya-upaya yang lebih baru dan mendalam yang memunculkan dunia individu. Yang berarti di sini tuh Verstehen-nya kalau misal dalam sebuah puisi ya, itu benar-benar akan mencari seluk-beluk penulis. Karena 3 konsep dari Wilhelm Dilthey ini tuh saling berhubungan. Misalnya kita membaca puisi nih, itu kan pasti kita akan memakai Ausdruck-nya terlebih dahulu, memakai ekspresi. Kita memahami apa sih yang disampaikan oleh seorang penulis. Apakah itu tentang kesedihan kah temanya, atau tentang kebahagiaan, tentang cinta. Kemudian setelah kita membaca, kita tuh jadi penasaran, ini sebenarnya penulisnya siapa sih? Oh, penulisnya si itu. Kemudian kita mencari, mengulik biografi kehidupan dari sang penulis itu. Apakah dia seorang mahasiswa, seorang ibu rumah tangga, seorang filsuf mungkin. Nah, dari situ itu merupakan Erlebnis. Nah, setelah Ausdruck dan Erlebnis ini tuh udah dicari tahu, kita tuh juga perlu untuk penasaran, kenapa sih
penulis ini tuh menulis puisi mungkin contohnya tentang cinta, apakah kehidupannya itu tuh bahagia, apakah penulis ini tuh sudah menikah ataukah mungkin terinspirasi. Nah, kita tuh juga harus mengetahui dari Erlab di sini. Misalnya penulis tersebut terinspirasi oleh salah satu tokoh. Tokoh ini tuh kenapa sih bisa penulis terinspirasi? Nah, dari sinilah kita perlu memahami, dan penulis ini juga perlu memahami inspirasi apa sih yang membuat penulis ini tuh menulis sebuah puisi gitu. Misal kita sebagai mahasiswa mungkin menulis puisi gitu kan, kita terinspirasi oleh dosen kita. Jadi kita mengulik dosen kita ini tuh seperti apa dan seorang yang apa gitu. Kemudian sebagai pembaca itu juga mengulik tentang kita gitu. Kita tuh sebenarnya mahasiswa apa dan kenapa kita itu tuh terinspirasi oleh si dosen ini gitu. Jadi semuanya tuh saling berhubungan. Kemudian selanjutnya ada analise des theories, yaitu hermeneutik. Di sini kami mengambil skripsi yang menganalisis puisi tentang Dichter dan Anklage. Namun di sini kami hanya mengambil salah satu puisi berjudul Puisi Dichter. Puisi berjudul Dichter ini merupakan kumpulan puisi WOD atau West-Östlicher Divan, karya milik Johann Wolfgang von Goethe. West-Östlicher Divan ini merupakan pemikiran, konsep, dan pandangan Goethe antara bangsa Eropa dan bangsa Timur, antara Islam dan Kristen, cinta dan kekagumannya terhadap pujangga dari Timur, serta konsep ketuhanan dan pandangannya mengenai Islam. Di puisi ini, Goethe terinspirasi oleh pujangga Persia, yakni bernama Muhammad Syamsuddin, atau lebih dikenal dengan nama Pena Hafiz. Nah, langsung saja. Untuk pertama, analisis di sini kita menggunakan analisis milik Wilhelm Dilthey, yaitu konsep Erlebnis. Seperti yang kalian ketahui, konsep Erlebnis itu kan tentang pengalaman hidup dari seorang penulis ya. Dan penulis di sini kan kita mengambil Johann Wolfgang von Goethe. Nah, di sini itu diartikan ya teman-teman. Di sini saya akan mengartikan. Berbunyi, semenjak kecil ayahnya selalu memberikan yang terbaik untuk Goethe, baik pendidikan maupun kedisiplinan. Ayahnya yang merupakan kolektor seni dan mempunyai buku-buku sebanyak 2000 jilid buku, membuat Goethe menjadi orang yang berwawasan berbagai ilmu. Namun, pada akhirnya ia memilih sastra sebagai ilmu yang paling ia minati. Nah, dari sini kita dapat mengambil benang merah nih. Dari Erlebnis ini, ternyata Goethe itu merupakan seorang yang suka dengan sastra karena latar belakang dari ayahnya yang mempunyai banyak buku. Itulah kenapa Goethe menyukai dan memilih untuk menjadi seorang penulis puisi. Selanjutnya ada konsep Ausdruck atau ekspresi. Di sini kami memilih diksi dari lirik Dichter. Yang pertama ada majas simile. Seperti yang teman-teman ketahui, majas simile itu kan artinya perbandingan ya. Nah, di sini ada kata wie auf jenes Tuch der Tücher, yang artinya seperti lembaran-lembaran kain dari gambaran Tuhan. Wie di sini itu kan artinya bagaikan atau seperti. Itulah kenapa kalimat ini, kata ini itu bisa disebut sebagai majas simile atau perbandingan. Selanjutnya ada hiperbola. Majas hiperbola itu kan majas kalimat atau kata yang dilebih-lebihkan. Di dalam ini berbunyi unzogleich ich dir vollkommen, atau artinya aku sepenuhnya sama saja denganmu. Dalam kalimat ini Goethe menyatakan bahwa dirinya dan Hafiz mempunyai kemiripan satu sama lain. Vollkommen di sini digambarkan sebagai artinya yang sempurna.
Jadi Goethe ini ingin menegaskan bahwa antara dirinya dan Hafiz memiliki kesamaan yang sangat sempurna tanpa cacat. Itu kan dilebih-lebihkan banget tuh. Selanjutnya ada konsep Verstehen atau memahami. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Verstehen itu kan kita memahami seluk-beluk dari inspirasi seorang penulis gitu. Nah, di sini kan seperti yang sudah saya bilang juga, Goethe itu terinspirasi oleh seorang pujangga dari bangsa timur yang bernama Hafiz. Jadi di dalam sini itu mengungkapkan bahwa Dichter itu kagum terhadap Hafiz, lalu dia mempelajari berbagai literatur-literatur maupun catatan-catatan dari mengenai budaya dari timur. Kemudian sampailah dia mengenal seorang bernama Hafiz ini. Sebelumnya sebenarnya Goethe ini tuh tidak mengenal Hafiz, namun dari catatan-catatan ini, dari buku-buku, akhirnya dia tuh mengenal sesosok Hafiz atau Muhammad Syamsuddin ini. Setelah dia mengenal, dia tuh akhirnya mencari tahu tentang Hafiz tuh siapa sih melalui karya milik Joseph von Hammer-Purgstall. Setelah Goethe ini tuh mengenal tentang Hafiz, akhirnya dia merasa tersentuh dan perlu untuk membuat jawaban atas puisi yang dia baca. Nah, dari sinilah kemudian Goethe mulai mempelajari bahasa Persia untuk lebih dalam lagi mengenal tentang Hafiz ini, karena bagi Goethe Hafiz itu tuh berharga banget baginya. Es wäre alles von uns. Vielen Dank und auf Wiedersehen!